Kepala Sekolah UTT SD 378 Gresik, seluruh Dewan Guru dan staf administrasi 378 Gresik. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu sudah banyak yang kita lakukan, tapi banyak juga yang perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah seperti tadi Jumat, sholat duha bersama sudah dilaksanakan. Kemarin itu sudah dilaksanakan. Sebelum masuk ke sekolah, salaman, pulang sekolah salaman, ini termasuk budaya positif. Yang selanjutnya, buang sampah pada tempatnya juga budaya positif. Cuman yang saya ambil ini adalah di sini ada 4 budaya positif yang akan saya kembangkan di sini. Diseminasi adalah mengimplementasikan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi setelah saya mendapatkan materi di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak, yaitu menerapkan budaya positif, saya sekarang mengimplementasikan apa yang sudah saya dapat di pendidikan tersebut. Kegiatan budaya positif yang akan dikembangkan di sekolah kita ini ada 4. Yang pertama itu yang paling penting adalah membuat keyakinan kelas. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ini adalah merupakan dasar dari segala apa yang terjadi di sekolah kita. Jadi anak-anak itu dibekali membuat keyakinan kelas sendiri-sendiri. Jadi nanti teknisnya untuk ibu bapak wali kelas silakan membuat keyakinan dengan beberapa macam cara. Bisa menggunakan menulis langsung ke depan, bisa pakai stick note, bisa pakai dan lain sebagainya. Artinya setiap kelas, misalkan kelas 1, kelas dengan kelas 6 itu berbeda. Kita ambil contoh di kelas 6 dulu. Kelas 6 misalkan membuat keyakinan, anak itu disuruh membuat keyakinan sendiri. Apa sih keyakinan kelas yang perlu ditulis di kelas kita? Misalkan datang sebelum jam 7. Terus lagi dalam pembelajaran tidak boleh mengganggu temannya. Ini hal-hal tersebut ditulis dan disepakati oleh kelas dan disimpan, ditulis sebagai bukti bahwasanya ini loh keyakinan kelas yang sudah ditetapkan oleh masing-masing individu. Gunanya adalah untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Jadi nanti siswa menulis sendiri keyakinan kelasnya. Apabila nanti ada kesalahan tidak sesuai dengan keyakinan kelas, tinggal suruh membaca saja. Datang terlambat misalkan, ini keyakinan kelas, berarti Anda sudah melanggar keyakinan kelas. Ini yang pertama. Mudah-mudahan nanti setiap wali kelas bisa melaksanakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu apa? Berbeda Pak. Kalau kesepakatan kelas, kita membuat kesepakatan kelas misalkan anak-anak hari ini setiap minggu, setiap Senin kita datang jam 6.30 misalkan. Sepakat ini kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, siswa itu membuat sendiri keyakinannya. Artinya siswa misalkan saya datang ke sekolah sebelum jam 7. Ini keyakinan. Jadi dibuat oleh individu, dibuat oleh sendiri, dan nanti sekarang kenapa dinamakan keyakinan kelas? Sebenarnya kalau dulu itu kesepakatan bisa, atau peraturan juga bisa, tapi sekarang sudah dinamakan dengan keyakinan kelas. Ini mudah-mudahan nanti ya bapak wali kelas, ibu wali kelas membuat itu dan siswa sendiri yang menulisnya. Yang kedua, membuat pojok baca. Dari sekian CGP yang kemarin berada di kelas saya itu, saya sendiri yang belum mempunyai pojok baca. Jadi saya mengulik sebenarnya kalau di ruangan, alhamdulillah ruangan kita itu besar, bahkan lebih besar dari ruangannya Bu Asima, ini. Tapi di ruangannya Bu Asima itu setiap kelas ada pojok bacanya. Luar biasa di kelasnya Bu Asima. Setiap pojok baca. Gunanya apa? Ini adalah untuk membuat kenyamanan terhadap siswa yang berada di kelasnya. Ya, ini. Jadi kita ambil nanti pojok bacanya misalkan ukuran 2x2 atau 3x2 kalau memungkinkan itu nanti dibuat pojok baca sehingga anak tersebut meskipun tidak membaca tapi tahu bahwa di situ ada pojok baca. Gunanya adalah untuk
melakukan literasi membaca, dan kebetulan literasi kita di lapor pendidikan kita itu merah. Itu. Yang ketiga, penerapan segitiga restitusi. Nah, penerapan segitiga restitusi sungguh luar biasa. Kenapa? Karena setiap permasalahan dipecahkan melalui segitiga restitusi. Anak itu dipanggil, terus ditanyakan, habis itu anak itu membuat keyakinan sendiri, solusi sendiri, sehingga anak tersebut bisa memecahkan apa yang telah dilakukan, yang telah melakukan kesalahan. Ini namanya segitiga restitusi. Atau segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu menanyakan, kenapa kamu melakukan ini, apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas, dan lain sebagainya. Habis itu kalau anak sudah melakukan memahami kesalahannya atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas, baru nanti ke sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Ditanyakan siswa itu, apakah perbuatan saudara atau anak itu sesuai dengan keyakinan kelas, benar atau salah? Ini. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah itu, kalau misalkan kamu sering datang terlambat, apa yang akan kamu lakukan? Ini. Nanti dan lain sebagainya, sehingga anak itu bisa memecahkan permasalahan sendiri. Ini sungguh luar biasa untuk penerapan segitiga restitusi. Dan yang terakhir yaitu tentang deklarasi anti bullying. Nah, anti bullying sungguh luar biasa. Kenapa saya angkat yang bullying? Karena setiap saya pelajaran, baik itu yang guru-guru yang lain, anak-anak itu spontan. Apa maksudnya itu bercanda, tapi sudah termasuk dengan bullying. Bullying ini ada 4, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu bullying secara fisik. Secara fisik itu misalkan nendang, terus mukul temannya. Artinya yang berkaitan dengan fisik. Ini yang di sini juga banyak sering terjadi. Bahkan kemarin ada yang luka, di sini kena lempar dan lain sebagainya. Terus yang kedua, non fisik atau verbal, secara lisan, ini yang sangat marah di sini. Ngocak-ngocain, ya, sering mengatakan orang tuanya, mengatakan si A ini apa, si A kekurangannya apa, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu secara sosial. Tadi saya sudah juga menjelaskan bahwasanya memfitnah, bohong, terus apa lagi namanya, ngocain ini tapi yang dilempar ke situ, memfitnah, membohong, dan lain sebagainya sosial. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah cyberbullying, bullying di dunia maya. Dan nanti pada akhirnya budaya positif ini yang saya akan berusaha dikembangkan 4-4-nya ini. Tapi yang saya serahkan sebagai tugas yaitu deklarasi anti bullying. Dan mudah-mudahan nanti seluruh dewan guru, komite, siswa, dan juga wali murid mendukung dengan adanya deklarasi anti bullying ini. Mungkin hanya ini saja diskriminasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari keempat ini, 4 yang akan dikembangkan oleh saya sebagai GGB nanti bisa dikembangkan oleh guru dan wali kelas masing-masing. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku guru olahraga di UPT SD 378 juga akan melaksanakan sosialisasi plus deklarasi anti bullying yang ada di UPT SD 378. Jumat kemarin Pak Dian sudah menjelaskan bahwasanya bullying itu tidak diperbolehkan, baik itu di rumah, di sekolah, dan dimanapun. Siapa yang tahu bullying itu apa? Apa bullying itu? Cae, lagi apa? Mengganggu teman, lagi apa? Bullying itu adalah tindakan agresif yang mendominasi terhadap orang yang lebih lemah. Itu ada 4 jenis bullying. Ya, yang pertama itu adalah bullying fisik. Bullying fisik itu numbuk kancana, nendang kancana,
jungkataken kancana. Itu namanya bullying fisik. Ini sering terjadi di sini. Pada yang dalihnya adalah akeje, tapi sampai keterlaluan itu sudah tidak boleh. Jadi jadikan sekolah kita itu adalah sekolah yang nyaman, aman untuk kalangan siswa. Yang kedua, siapa yang tahu jenis bullying? Bullying secara verbal. Contohnya apa? Secara verbal. Ngocak, ini yang paling bahaya. Ya, kalau secara fisik, etobik misalkan, habis sakitnya sudah tidak berbekas. Ya, tapi mau ngocak, ini akan berbekas, bahkan akan bisa mengakibatkan siswa itu apa? Sakit hati. Nilu oleh sakit hati. Mau ngocak, kita mah ngocak, apa? Ekocaem makna. Ini yang masih terjadi di sini. Manggil temannya itu adalah manggil dengan sebutan orang tuanya. Ini termasuk bullying jenis verbal. Yang ketiga ini jenis bullying secara sosial. Apa secara sosial? Jenis bullying ini misalkan contohnya itu adalah memfitnah, berbohong. Ini sangat sulit dideteksi. Jadi secara sosial ini sangat sulit untuk diprediksi dan dideteksi. Yang terakhir, yang keempat, siapa yang tahu? Ini yang paling berbahaya dan marak dilakukan oleh pada zaman-zaman sekarang. Apa? Sudah tadi. Apa? Siapa yang tahu? Bullying secara kekerasan sudah. Secara terakhir. Bullying bullying dilakukan di dunia maya. Ini sangat atau cyber bullying. Contohnya apa, Pak? Misalkan kita ngirim WA, ngirim fotona, kocak-kocaknya fotonya, menyebarkan foto-foto yang bukan. Ini termasuk cyberbullying. Oke, itu sosialisasi. Sekarang Pak Dian akan mendeklarasikan bahwasanya sekolah kita ini adalah anti bullying. Setuju? Sila lagi tak ada suarana. Setuju sekolah kita melakukan deklarasi anti bullying? Setuju. Yang perempuan setuju? Setuju. Mulai hari ini bullying di sekolah kita stop. Ya, mulai hari ini. Kenapa? Karena sudah ada deklarasi. Tadi orang tuanya sebagian sudah ada yang mendeklarasikan. Jadi orang tua kalian sudah setuju bahwasanya UPT SDN 378 ini bebas dengan bullying. Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini saja deklarasi yang dapat sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Habis ini Pak Dian minta waktunya, terutama nanti karena kelas 1, kelas 2 masih kesulitan untuk tanda tangan, ya. Dimulai dari kelas 6 untuk mendeklarasikan. Silakan untuk yang kelas 6 berdiri dan melakukan deklarasi atau tanda tangan di depan. Yuk, kelas 6.